Jadi ya mereka semuanya ini kompak menuding bahwa munculnya Ganjar Pranowo di tayangan video adzan maghrib tersebut adalah merupakan bentuk politik identitas. Malah menurut MUI justru itu bagus, dan kalau mau Anies Baswedan dan Prabowo Subianto juga boleh melakukan hal yang sama. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa para buzzer-buzzer Anies Baswedan dan Prabowo Subianto justru kepanasan? Nah, apakah jangan-jangan mereka ini iri karena keduluan Ganjar tampil di tayangan adzan maghrib? Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Dum Dum Show. Hari ini masih ramai pemberitaan melalui media online mengenai Pak Ganjar Pranowo yang muncul di tayangan video adzan maghrib. Bahkan keramaian itu bukan hanya melalui media online, namun di media sosial juga banyak sekali buzzer-buzzer Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang ikut memviralkannya. Luar biasa sekali kan serangannya. Jadi ya mereka semuanya ini kompak menuding bahwa munculnya Ganjar Pranowo di tayangan video adzan maghrib tersebut adalah merupakan bentuk politik identitas. Nah, jujur saja ya, saya sendiri jadi heran mengapa banyak sekali buzzer-buzzer Prabowo dan Anies Baswedan yang ikut emosi ketika melihat tayangan video adzan tersebut. Mereka semuanya ini menuding bahwasannya itu adalah politik identitas hanya karena ada Ganjar Pranowo dalam tayangan video adzan maghrib. Nah, pertanyaannya adalah benarkah semua itu merupakan politik identitas? Kan itu pertanyaannya. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini, saya ingin menyampaikan tanggapan dari Wakil Menteri Agama terlebih dahulu. Jadi ya, menurut Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menilai tayangan adzan yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi tersebut tidak masuk kategori politik identitas. Tolong dicatat loh ya, tidak termasuk kategori politik identitas. Jadi sudah sangat jelas sekali pernyataannya. Nah, beliau ini juga menilai bahwa adzan itu hanya merupakan bagian dari syiar agama, sehingga kehadiran Ganjar Pranowo tidak bisa dikatakan sebagai politik identitas. Jadi sudah clear sekali. Bahkan beliau juga menambahkan bahwa kemunculan Ganjar pada tayangan adzan tersebut tidak bermasalah selama tidak merusak makna dari adzan tersebut. Selain itu, Ganjar ini juga belum ditetapkan sebagai calon presiden secara resmi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, jadi itu tadi jika menurut pandangan Wakil Menteri Agama. Kemudian bagaimana jika menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Nah, menurut pandangan MUI juga hampir sama kurang lebih. Munculnya Ganjar Pranowo pada tayangan adzan maghrib tersebut ya bukanlah politik identitas. Malah menurut MUI justru itu bagus, dan kalau mau Anies Baswedan dan Prabowo Subianto juga boleh melakukan hal yang sama. Nah, masalahnya adalah apakah Prabowo Subianto ini cocok kalau dijadikan sebagai model untuk tayangan video adzan? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya, balik lagi ke soal tudingan politik identitas yang ditujukan kepada sosok Ganjar Pranowo. Jadi begini ya, saya coba jelaskan secara singkat menurut pandangan saya. Kalau tadi menurut pandangan Wakil Menteri Agama dan MUI kan sudah clear, tidak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang giliran pandangan saya. Jadi begini ya, politik identitas itu adalah kalau seseorang ini dengan sengaja mengancam bagi yang tidak mau memilih dirinya, maka dia ini dianggap murtad, kafir, halal darahnya, pasti akan masuk neraka, dan lain-lain. Bahkan sampai muncul seruan Tamasa Al-Maidah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan politik pribadinya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai politik identitas. Dan semua itu sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan, tepatnya pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Nah, saat itu Anies Baswedan ini berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang mana Ahok ini kebetulan agamanya itu non-muslim.
Nah, politik identitas itu adalah ketika Pak Jokowi ini difitnah sebagai anak keturunan PKI, komunis, keluarganya itu kafir dan anti terhadap Islam. Bahkan ya, sampai muncul ijtima ulama yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai senjata politik untuk memenangkan Prabowo Subianto. Dan semua kejadian itu pun sudah pernah terjadi, yaitu tepatnya pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Nah, itulah yang dinamakan sebagai politik identitas. Jadi sudah sangat jelas sekali perbedaannya. Jadi buat para buzzer-buzzer yang sekarang ini kepanasan melihat tayangan adzan, sebaiknya kalian ini tanyakan pada diri kalian. Kalau perilaku politik identitas yang sebejat dulu saja kalian ini bisa menikmatinya, lantas mengapa ketika melihat video adzan seperti ini, kalian justru ngamuk-ngamuk dan kelonjotan coba? Lah ini kan aneh sekali jadinya, bener gak? Padahal dalam tayangan video adzan itu, Ganjar Pranowo ini tidak berbicara apapun. Ganjar juga tidak memperkenalkan dirinya ini sebagai capres atau sebagai calon presiden di 2024. Bahkan kalau ada yang tidak mengenali wajah Ganjar, mereka juga pasti tidak akan tahu siapa yang ada di dalam video tersebut. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa para buzzer-buzzer Anies Baswedan dan Prabowo Subianto justru kepanasan? Nah, apakah jangan-jangan mereka ini iri karena keduluan Ganjar tampil di tayangan adzan maghrib? Ya siapa tahu kan, benar gak? Masa Ganjar ini cuma tampil mau ibadah sholat gitu saja? Kalian ini pada panik dan kepanasan coba. Padahal dalam tayangan video tersebut tidak ada seruan untuk kampanye atau menyerang siapapun. Bahkan kalau mau ya, baca pres lain juga boleh-boleh saja kalau mau bikin video seperti itu. Tidak ada larangannya. Lagian ya, kalau dipikir-pikir, semua baca pres ini kan Muslim, Islam agamanya. Dan momen seperti ini, saya kira ya, gak jauh beda lah dengan momen ketika Lebaran. Coba perhatikan saja, ketika momen Lebaran tiba, banyak yang mengabadikan foto atau membuat video-video saat melakukan ibadah sholat Id. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal itu tidak dikatakan sebagai politik identitas? Nah, coba ada yang tahu gak? Jadi buat yang masih nyinyir sampai saat ini ya, silakan kalian pahami betul apa yang dimaksud dengan politik identitas dan apa yang dimaksud dengan identitas politik. Nah, kalau bicara soal identitas politik, maka Ganjar Pranowo adalah seorang Muslim dan sekaligus cucu dari ulama besar bernama Kiai Hisham. Jadi sekali lagi ya, kalau bicara soal identitas politik, maka identitas Ganjar Pranowo sudah sangat jelas. Dia juga bukan anak PKI seperti yang sering dituduhkan oleh pendukung Prabowo Subianto kepada Pak Jokowi saat pemilu 2014 dan 2019. Bahkan kalau bicara soal keluarga juga sudah sangat-sangat jelas. Pak Ganjar Pranowo adalah anak dari seorang polisi berpangkat rendah dan sederhana. Beliau ini bukan anak seorang jenderal yang hidupnya bergelimang harta. Jadi sudah sangat jelas sekali ya identitas politik seorang Ganjar Pranowo. Dan sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ya, silakan saja kalau kalian ingin membuat tayangan video yang sama. Karena semua itu memang tidak ada larangannya. Malah saya akan merasa senang kalau Prabowo ini bisa tampil sebagai seorang Muslim yang taat dan beriman. Nah, jadi gimana? Setuju gak dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.